Matahari pagi menyorot malu-malu ke sela-sela tirai robek di sebuah kamar sempit di lantai 3 rumah susun tua di pinggiran Selangor. Bau lembab, sisa minyak goreng, dan karat dari pipa tua berpadu jadi aroma hari-hari mereka. Di dalam kamar itu, Pak Harto, pria 73 tahun, terbatuk pelan sambil membenahi selimut tipis yang menutupi tubuh istrinya, Bu Rukiah, 70 tahun. Mereka berasal dari desa kecil di Banyuwangi, Jawa Timur. Dahulu hidup mereka sederhana tapi tenang. Bertani, berjualan sayur, lalu pulang ke rumah kayu yang mereka bangun sendiri. Namun semuanya berubah saat usia mereka menua dan tubuh tak lagi kuat. Satu-satunya anak laki-laki mereka, Taufik, yang telah lama merantau ke Malaysia, pulang untuk membujuk mereka ikut. "Pak, Bu, ikut aku saja ke Malaysia. Di sana lebih baik. Daripada kalian hidup sendiri di sini, siapa yang akan merawat?" katanya waktu itu. Mereka sempat menolak. Tapi saat rumah kayu mereka dirobohkan karena proyek jalan, dan sawah diwariskan ke adik almarhum Bu Rukiah, mereka tak punya tempat tinggal. Air mata jatuh saat mereka naik kapal feri menyeberangi Selat Malaka, meninggalkan tanah kelahiran dengan segumpal harapan. Tapi harapan itu cepat layu. Sesampainya di Malaysia, bukan kasih yang mereka temui, melainkan dinginnya penolakan dari anak sendiri. Rumah Taufik sempit, gelap, dan penuh suara bising. Istrinya memandang mereka dengan tajam. "Aku udah bilang, orang tua itu cuma nyusahin. Gak ada duit malah minta dirawat." Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk. Pak Harto dan Bu Rukiah tidur di lantai dapur. Makan hanya nasi dan kuah asin. Kalau sakit, dibiarkan sembuh sendiri. Lebih menyakitkan, Taufik mulai menyuruh mereka pergi ke jalan setiap pagi. Pakai baju compang-camping itu. "Duduk aja di pasar. Nanti orang kasihan. Duitnya kasih ke aku. Anggap aja bayar sewa." Bu Rukiah menunduk. Tak percaya, anak yang mereka besarkan dengan susah payah kini memaksa mereka mengemis. Tak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka takut. Tak punya paspor, tak punya teman, tak bisa bahasa Melayu, dan di negeri asing. Mereka hanya bisa diam. Malam itu, Bu Rukiah menggenggam tangan Pak Harto yang dingin. "Yah, kita salah ya, ikut dia." Pak Harto menatap langit-langit. Matanya berkaca. "Bukan salahmu, MAH, bukan salah kita. Tapi aku gak nyangka, anak kita tega begitu." Dan malam pun membungkus mereka dalam keheningan yang nyaris menyerupai kubur hidup. Pagi itu, matahari belum tinggi. Tapi kakek dan nenek renta itu sudah duduk di pinggir pasar pagi. Pak Harto memakai topi usang dan kemeja lusuh dengan saku bolong. Di hadapannya, mangkuk plastik kecil yang mulai retak. Di sebelah kanan, Bu Rukiah duduk di bawah terik, bersandar pada tembok yang kasar dan berlumut. Orang-orang lalu lalang. Ada yang kasihan, memberi selembar 2 ringgit. Ada pula yang mengumpat pelan, asal-usul pun tak tahu, menyusahkan negara ini. Pak Harto hanya menunduk. Matanya tidak lagi mencari belas kasihan. Hanya menatap mangkuk kosong itu seolah mencari jawaban untuk semua penderitaan yang mereka alami. Bu Rukiah batuk pelan. Tangannya gemetar. Dari jauh, Pak Harto memandangi istrinya dengan mata redup, seperti seseorang yang tengah perlahan kehilangan alasan untuk bertahan hidup. "Yah, kenapa kita gak mati aja sekalian? Malu aku, lebih baik mati daripada begini," bisik Bu Rukiah ketika mereka bertemu di balik toko usai bertugas. Pak Harto tidak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan istrinya. Tangan yang dulu cekatan membuatkan kopi dan menyuapinya saat demam. Kini gemetar, kurus, dan dingin. Ia memeluk Bu Rukiah perlahan. Hari itu, matahari mulai tergelincir. Lalu datang seorang pria. Bajunya rapi, sepatu kulit hitam, wajahnya bersih dan sorot matanya tak biasa. Ia berhenti di depan Pak Harto. "Assalamualaikum, Pak," sapa pria itu. Pak Harto menoleh pelan. "Waalaikumsalam. Nama saya Dato, Haris Ismail. Saya sering lihat Pak dan Ibu di sini. Saya pengacara dan dermawan. Maaf, boleh saya tahu, kalian dari mana?" Pak Harto menunduk. Lalu lirih berkata, "Indonesia." "Dato," Haris menghela napas. Ia jongkok, sejajar dengan Pak Harto.
Saya tidak akan tanya banyak. Tapi jika kalian dizalimi, saya bisa bantu. Tunggu saya besok di sini. Saya akan kembali." Seketika itu, Dato Haris pergi. Tapi kata-katanya tinggal. Pak Harto menggenggam mangkuk plastik yang kini berisi harapan. Dan Bu Rukiah, untuk pertama kalinya, menatap langit dan membisik pelan. "Ya Allah, apakah itu pertolongan MU?" Pagi itu langit Selangor cerah, tapi hati Pak Harto dan Bu Rukiah penuh tanda tanya. Mereka kembali duduk di tempat biasa, tapi kali ini ada rasa berbeda. Bukan karena mangkuk mereka sudah penuh, tapi karena sebuah janji dari pria asing yang membawa sinar harapan. Tak lama kemudian, mobil hitam mengkilap berhenti tak jauh dari tempat mereka biasa duduk. Dari dalamnya turun Dato Haris, dengan setelan sederhana tapi tetap rapi. Di belakangnya, dua wanita dari badan sosial dan seorang pria berkemeja yang belakangan diketahui sebagai pengacara. Dato Haris langsung menghampiri mereka. "Pak Harto, Bu Rukiah, ikut saya, ya. Tak perlu takut. Ini semua untuk kebaikan kalian." Awalnya mereka ragu, tapi tangan Dato Haris begitu hangat saat menyentuh bahu mereka. Lalu mereka naik mobil. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, mereka duduk di dalam mobil dengan AC yang sejuk, bukan di lantai berdebu. Mereka dibawa ke rumah singgah milik yayasan milik Dato Haris. Rumah itu bersih, wangi, dengan tempat tidur empuk, bantal putih, dan makanan hangat di meja. Bu Rukiah menangis pelan melihat sepiring nasi, ayam masak lemak, dan sayur yang terhidang. "Maafkan kami tak biasa makan seperti ini, sudah terlalu lama kami cuma makan sisa," bisik Bu Rukiah sambil menatap makanan itu seolah tak percaya. Dato Haris menenangkan mereka. "Di sini, kalian bukan pengemis. Kalian tamu kami." Setelah makan, mereka duduk bersama. Di meja makan yang hangat, Dato Haris membuka percakapan serius. "Saya sudah selidiki. Anak kalian, Taufik, tinggal tak jauh dari kawasan pasar itu. Kami punya bukti, foto, video, dan saksi. Saya akan bantu proses laporan penganiayaan dan eksploitasi." Namun Bu Rukiah langsung menggeleng sambil terisak. "Jangan, Tuan. Walau dia kejam, dia tetap anak kami. Kami cuma ingin hidup tenang, bukan menghukumnya." Dato Haris terdiam, menatap Pak Harto. Pak Harto bicara pelan, "Kami tak ingin dia masuk penjara, tapi jika dibiarkan, dia bisa menyakiti yang lain. Kami serahkan semuanya pada Tuhan, dan pada hukum negara ini." Dato Haris mengangguk pelan. "Baik, tapi kalian tidak akan kembali ke rumah itu. Mulai hari ini, kalian di bawah perlindungan yayasan saya." Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Pak Harto dan Bu Rukiah tidur di kasur hangat. Di ruangan yang tak terdengar bentakan. Di negeri orang, tapi dengan rasa aman yang selama ini mereka rindukan. Pagi di rumah singgah itu begitu tenang. Burung berkicau di pepohonan halaman, aroma roti bakar menyeruak dari dapur, dan sinar matahari menyusup lembut ke dalam kamar Pak Harto dan Bu Rukiah. Tapi meski tubuh mereka mulai pulih, hati keduanya masih dihuni luka yang tak terlihat. Di sudut meja kecil dekat jendela, Pak Harto duduk dengan pena dan kertas. Tangannya gemetar menulis perlahan. Ia tengah menulis surat untuk Taufik, anak satu-satunya yang dulu mereka anggap anugerah, kini menjadi sebab luka. "Taufik, anakku, ayah dan ibu tak ingin kau masuk penjara. Kami hanya ingin tahu, di mana perasaanmu dulu saat ibu menyusui dalam hujan, saat ayah menggendongmu pulang sekolah." Air matanya menetes perlahan. Surat itu ditulis dengan tinta rindu yang telah berubah jadi perih. Tapi ia tak berniat mengirimkannya. Ia tahu, Taufik takkan membacanya. Tapi menulis adalah satu-satunya cara agar hatinya tidak hancur seluruhnya. Di ruangan lain, Bu Rukiah tengah dibantu seorang perawat menyisir rambutnya. Wajahnya jauh lebih cerah. Ia bahkan sempat tersenyum kecil ketika anak kecil dari panti sosial berlari ke arahnya dan memeluk lututnya sambil tertawa. "Nenek, saya mau dengar cerita waktu nenek muda," teriak anak kecil itu. Bu Rukiah tertawa kecil, matanya basah. Ia belum pernah dipanggil nenek dengan kasih seperti itu. Di masa tuanya,
Cinta justru datang dari anak-anak yang bahkan tak memiliki hubungan darah. Hari itu, Dato, Haris kembali datang membawa kabar, Taufik telah ditahan untuk dimintai keterangan. Polisi menemukan bukti cukup, termasuk dari tetangganya sendiri. Mereka mengaku sering dengar teriakan dari dalam rumah. Pak Harto mengangguk pelan. Tak ada sorak gembira, tak ada dendam, hanya keikhlasan yang mulai tumbuh. Kami tidak berharap dia dihukum seberat-beratnya, Tuan, ujar Bu Rukiah pelan. Kami hanya ingin dia belajar, bahwa orang tua itu bukan barang usang yang dibuang kalau tak berguna lagi. Dato, Haris menatap keduanya dengan hormat. Ia tahu, tak semua orang tua sekuat itu dalam mencintai, bahkan saat cinta mereka diinjak-injak. Hari itu, langit Malaysia membentang biru bersih. Di halaman rumah singgah, Pak Harto dan Bu Rukiah duduk berdampingan di kursi rotan, menghadap taman kecil yang ditanami bunga-bunga berwarna lembut. Udara pagi membawa kedamaian yang tak pernah mereka rasakan sejak menginjak usia senja. Sudah sebulan sejak Taufik ditahan. Ia akhirnya dijatuhi hukuman rehabilitasi sosial dan dilarang mendekati kedua orang tuanya untuk sementara waktu. Banyak pihak yang menyayangkan perlakuannya, tapi tak sedikit pula yang bersimpati pada pasangan tua yang selama ini menderita dalam diam. Pak Harto tak pernah mengucap dendam. Dalam diamnya, ia hanya berharap Taufik benar-benar berubah. Kami tidak butuh uangnya, tidak butuh minta maaf. Cukup dia sadar bahwa cinta orang tua itu bukan untuk dipermainkan. Bu Rukiah mulai rajin membantu memasak di dapur rumah singgah. Suaranya yang dulu hanya bergetar oleh tangis, kini mulai terdengar menyenandungkan lagu-lagu Jawa pelan. Anak-anak dari panti itu menyebutnya Nenek Rempah, karena masakannya selalu harum dan mengundang selera. Suatu sore, Dato, Haris datang membawa kejutan. Saya dan yayasan telah berdiskusi. Kami ingin menawarkan tempat tinggal tetap untuk kalian. Rumah kecil di daerah pinggiran, tapi tenang dan bersih. Anggaplah hadiah dari negeri ini untuk kalian yang tak pernah berhenti bersabar. Bu Rukiah menangis. Ia menatap Pak Harto, yang tak kuasa menahan air mata. Bukan karena rumah itu, tapi karena mereka akhirnya merasa dihargai. Bukan sebagai peminta-minta, tapi sebagai manusia. Minggu berikutnya, mereka pindah ke rumah mungil bercat putih di tepian desa. Ada pohon rambutan di depan, kursi kayu tua di teras, dan rak buku kosong yang mulai diisi oleh buku-buku sumbangan. Setiap Jumat, anak-anak dari yayasan datang berkunjung. Mereka duduk di ruang tamu, mendengarkan kisah perjuangan hidup dua orang tua yang tak menyerah pada takdir. Kisah tentang cinta yang tetap memberi meski tak pernah dibalas. Dan di bawah langit Malaysia yang kini mereka sebut rumah, Pak Harto dan Bu Rukiah hidup dengan damai. Mereka tak kembali ke Indonesia, bukan karena membenci tanah asal, tapi karena di sini, mereka akhirnya menemukan makna hidup yang sebenarnya. Dihargai, dicintai, dan dihormati sebagai manusia.